Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Dakwah secara terang-terangan. Perintah pertama untuk menampakkan dakwah. Sehubungan dengan hal ini, ayat pertama yang turun adalah firman-Nya. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Asy-Syu'ara ayat 214. Terdapat jalur cerita sebelumnya yang menyinggung kisah Musa alaihi salam, dari permulaan kenabiannya hingga hijrahnya bersama Bani Israel, lolosnya mereka dari kejaran Fir'aun dan kaumnya, serta tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya. Kisah ini mengandung beberapa tahapan yang dilalui oleh Musa alaihi salam dalam dakwahnya terhadap Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah. Rincian ini seolah-olah dipaparkan seiring dengan perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdakwah kepada Allah secara terang-terangan, sehingga di hadapan beliau dan para sahabatnya terdapat contoh dan gambaran yang akan dialami oleh mereka nantinya, yaitu pendustaan dan penindasan. Ketika mereka melakukan dakwah tersebut secara terang-terangan, demikian pula agar mereka mawas diri dalam melakukan hal itu dan berdasarkan ilmu sejak awal memulai dakwah mereka tersebut. Di samping itu, surat tersebut juga berbicara mengenai nasib yang akan dialami oleh pendusta-pendusta para rasul. Di antaranya, sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan Tsamud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, serta Ashabul Aikah, yaitu selain yang berkaitan tentang Fir'aun dan kaumnya. Hal itu semua dimaksudkan agar mereka yang melakukan pendustaan mengetahui bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama seperti nasib kaum-kaum tersebut dan mendapatkan pembalasan dari Allah bila melakukan hal yang sama. Demikian pula agar kaum mukminin tahu bahwa kesudahan yang baik dari itu semua akan berpihak kepada mereka, bukan kepada para pendusta tersebut. Berdakwah di kalangan kaum kerabat. Setelah menerima perintah dalam ayat tersebut, Rasulullah mengundang keluarga terdekatnya, Bani Hashim. Mereka datang memenuhi undangan itu, disertai oleh beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Mereka semua berjumlah sekitar 45 orang laki-laki. Namun, tatkala Rasulullah ingin berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotongnya, sembari berkata, mereka itu yang hadir adalah paman-pamanmu, anak-anak mereka. Bicaralah dan tinggalkanlah masa kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa kaummu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan seluruh bangsa Arab. Akulah orang yang berhak membimbingmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak ayahmu. Bagi mereka, jika engkau ngotot melakukan sebagaimana yang engkau lakukan sekarang adalah lebih mudah daripada bila seluruh suku Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang datang kepada suku-suku dari pihak bapaknya dengan membawa suatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tidak berbicara pada majelis itu. Kemudian beliau mengundang mereka lagi dan berbicara, Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman, serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Selanjutnya beliau berkata, sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selainnya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab, diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang abadi. Kemudian Abu Thalib berkomentar, alangkah senangnya kami membantumu menerima nasihatmu dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka, namun aku adalah orang yang paling cepat menanggapi apa yang engkau inginkan. Teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku tetap akan melindungi dan membelamu.
tetapi diriku tidak memiliki cukup keberanian untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib. Saat itu juga Abu Lahab berkata, "Demi Tuhan, ini benar-benar merupakan aib besar. Ayo cegahlah dia sebelum dia berhasil menyeret orang lain." Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh selama kita masih hidup, kita akan membelanya." Di atas Bukit Syafa, setelah yakin tugasnya menyampaikan wahyu Rabb-nya, telah mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Thalib. Beliau suatu hari berdiri tegak di atas Bukit Syafa sembari berteriak, "Wahai Syabiyah," panggilan untuk orang-orang agar berkumpul di waktu pagi. Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian beliau mengajak mereka kepada tauhid, beriman kepada risalah yang dibawanya dan hari akhir. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, "Tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas Bukit Syafa, lalu memanggil-manggil, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi." Seruan ini ditujukan kepada suku-suku Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul karena pentingnya panggilan itu. Seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Maka tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian beliau berbicara, "Bagaimana menurut pendapat kalian bila aku beritahukan kepada kalian bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran." Beliau berkata, "Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang amat pedih." Abu Lahab menanggapi, "Celakalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Maka ketika itu turunlah ayat, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia." Al-Lahab ayat 1. Imam Muslim meriwayatkan satu sisi yang lain dari kisah tersebut, yaitu riwayat dari Abu Hurairah yang berkata, "Tatkala ayat ini turun, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka baik dalam skala umum ataupun khusus. Beliau berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari siksa Allah sedikit pun. Hanya saja kalian adalah kerabatku, maka aku akan menyambung tali kerabat tersebut." Teriakan yang keras ini merupakan puncak penyampaian dakwah. Rasulullah telah menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengannya bahwa membenarkan risalah yang dibawanya tersebut merupakan bentuk dari efektivitas hubungan antara dirinya dan mereka. Demikian pula bahwa fanatisme kekerabatan yang dibudayakan oleh orang-orang Arab akan meleleh di bawah kekuatan peringatan yang datang dari Allah tersebut. Seruan beliau terus bergema di seluruh wilayah Mekah hingga kemudian turun ayat, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah langsung bangkit menyerang berbagai khurafat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa perumpamaan, disertai penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka memerah oleh api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran. Tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala, suara itu bagaikan petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar dan mengguncang atmosfer udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap ketuhanan selain Allah
bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhirat adalah ketundukan dan kepasrahan secara total. Sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Implikasinya, iman itu akan melenyapkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab. Yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Mereka harus menerapkan keridaan sesuai dengan keridaan Allah dan Rasul-Nya. Harus menghentikan berbagai bentuk kezaliman yang sebelum itu biasa mereka lakukan untuk menindas rakyat awam. Selain berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan, pagi maupun sore. Mereka menangkap makna seperti itu karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan rendah yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Al-Qiyamah ayat 5. Mereka menyadari semua itu. Tetapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini? Menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum. Mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka benar-benar bingung dan memang layak untuk bingung. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala hal yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat dengan berkata adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa, merupakan cemoohan yang telak dan penghinaan yang sangat keras, sekaligus merupakan pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka, yang sejak dahulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini. Oleh karena itu, mereka langsung melaksanakannya. Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Ibnu Ishaq menuturkan, beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Thalib lalu berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Cegahlah dia agar tidak mengganggu kami, atau biarkanlah kami yang menanganinya sendiri. Engkau juga menentangnya seperti kami, sehingga kita bisa mencegahnya." Dengan perkataan yang halus dan lembut, Abu Thalib menolak permintaan mereka. Mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Saat orang-orang Quraisy resah oleh dakwah Rasulullah tersebut, kegelisahan lain kini menghampiri mereka. Ini karena dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh beliau. Tidak lama lagi akan menjumpai musim haji. Mereka menyadari bahwa berbagai utusan dari seluruh jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu, mereka berpendapat untuk mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad, agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam hati mereka. Akhirnya, mereka berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membahas persoalan tersebut. Al-Walid berkata, "Ambil satu kesimpulan tentang persoalan ini, dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain. Sebagian menyanggah sebagian yang lain. Bagaimana pendapatmu sendiri?" Tanya mereka. "Sampaikanlah dulu pendapat kalian, biar aku mendengarnya. Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun." "Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun," jawab Al-Walid. "Toh kita pernah melihat para dukun. Dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan mantra seperti dukun," tambahnya. "Kita katakan saja, dia orang gila," kata mereka. "Dia bukan orang sinting. Kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang gila itu. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak tanpa kontrol, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang gila. Kita katakan saja, dia seorang penyair," kata mereka. "Dia bukan seorang penyair. Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair, baik rajaz, hazaj, qarid, maqbud, maupun mabsuth. Apa yang disampaikannya itu bukan termasuk syair. Kita katakan saja, dia seorang penyihir," kata mereka. "Dia bukan seorang penyihir. Kita sudah melihat para penyihir
dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat kamit dan tidak membuat buhul tali layaknya penyihir. Kalau begitu, apa yang harus kita katakan? Al-Walid menjawab, demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang. Apapun yang kalian katakan tadi tentang orang ini, Muhammad, sebenarnya sudah jelas merupakan pernyataan yang salah. Namun, sebutan yang paling mirip untuk dia, hendaklah kalian mengatakannya sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan, menyerupai sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian berpecah belah karenanya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak sebutan yang mereka tawarkan kepadanya, maka mereka berkata, kalau begitu sampaikan pendapatmu yang tak bisa dibantah lagi. Beri aku waktu barang sejenak untuk memikirkan hal ini, kata Al-Walid. Sejurus kemudian Al-Walid diam berpikir dan terus berpikir, hingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya, seperti yang disebutkan di atas. Tentang apa yang dilakukan Al-Walid ini, Allah telah menurunkan 16 ayat di dalam surat Al-Muddatsir, dari ayat 11 hingga ayat 26. Di antaranya disebutkan tentang bagaimana dia memiras pikirannya. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermuka masam dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Surat Al-Muddatsir. Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu, mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia tatkala datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapat peringatan tentang diri Muhammad, dan mereka juga menyebutkan keadaannya. Yang memelopori pelaksanaan ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah mendatangi manusia di tempat tinggal mereka, di pasar Ukas, Majannah, dan Zilmajaz, menyeru mereka kepada Allah. Sementara itu, Abu Lahab menguntit di belakang beliau, sambil berkata, janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta. Akibatnya, pada musim itu, orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab. Beberapa cara untuk menghadang dakwah. Tatkala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, mereka memeras pikirannya sekali lagi. Untuk itu, mereka memilih beberapa cara untuk memupus dakwahnya ini yang bisa disimpulkan dalam beberapa hal berikut ini. Kesatu, ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu, mereka melemparkan berbagai tuduhan yang mengada-ada dan ejekan sekenanya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebut beliau sebagai orang yang gila. Firman Allah, mereka berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Al-Hijr ayat 6. Mereka menyebut beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Firman Allah, dan mereka heran karena kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Surat Syad ayat 4. Mereka menjelek-jelekkan dan menghadapi beliau dengan pandangan penuh amarah, serta perasaan yang meluap-luap penuh emosi. Firman Allah, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad, benar-benar orang gila. Al-Qalam ayat 51. Jika ada sahabat-sahabat Rasulullah yang duduk di sekitar beliau, mereka mengolok-olok dan berkata, inilah rekan-rekannya, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka,
Al-An'am ayat 53. Padahal Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Surat Al-An'am. Keadaan mereka seperti yang difirmankan Allah kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak diutus sebagai penjaga bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Mutaffifin ayat 29-33. Kedua, menjelek-jelekkan ajaran beliau, menghembuskan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada manusia untuk menelaah dakwah beliau. Mereka berkata tentang Al-Quran, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintakan supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Al-Furqan ayat 5. Mereka juga berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Al-Furqan ayat 4. Mereka berkata tentang diri Rasulullah, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Al-Furqan ayat 7. Di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh penentangan mereka terhadap beliau. Ketiga, menandingi Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka menyebutkan bahwa suatu kali An-Nadr bin Al-Harits berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai semua orang Quraisy, demi Allah telah datang satu urusan yang kalian belum juga bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Muhammad ketika menjadi seorang pemuda belia di tengah kalian merupakan pemuda yang paling kalian ridhai, paling jujur perkataannya dan paling besar amanatnya. Ketika kalian melihatnya telah dewasa dan datang kepada kalian dengan apa yang dibawanya, kalian mengatakan ia seorang penyihir. Tidak, demi Allah ia bukan penyihir. Kita telah mengetahui sihir beserta hembusan dan buhul-buhulnya. Kalian mengatakan ia seorang dukun. Tidak, demi Allah, ia bukanlah seorang dukun. Kita telah melihat perdukunan mempermalukan mereka dan mendengar keberanian mereka. Kalian mengatakan ia seorang penyair. Tidak, demi Allah, ia bukanlah penyair. Kita tahu syair dan jenis-jenisnya. Kalian mengatakan ia orang gila. Tidak, demi Allah, ia bukan orang gila. Kita telah mengetahui orang gila. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak berbisik-bisik, dan tidak bertindak tanpa kontrol. Wahai seluruh orang Quraisy, perhatikanlah urusan kalian, karena demi Allah, kalian sedang menghadapi urusan yang besar. An-Nadr kemudian pergi ke Hira. Di sana ia mempelajari kisah-kisah Raja Persia, perkataan Rustum dan Asfandiar. Jika Rasulullah mengadakan suatu pertemuan guna mengingatkan orang-orang kepada Allah dan menyampaikan peringatan dari siksanya, An-Nadr mengikuti dari belakang lalu berkata, demi Allah, penuturan Muhammad tidak sebagus yang kututurkan. Ia lalu menuturkan kisah raja-raja Persia, Rustum, dan Asfandiar. Ia berkata, dengan modal apa? Penuturan Muhammad bisa lebih baik daripada kata-kataku. Riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa An-Nadr membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan budak. Setiap ada orang yang tidak mau mendengarkan kata-kata Muhammad, ia menghadiahkan penyanyi itu kepadanya yang siap melayani, menyiapkan makan, minum, dan menyanyi untuknya. Tujuannya agar ia tidak tertarik kepada Islam. Tentang hal ini Allah menurunkan ayat, dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Surat Luqman ayat 6. Keempat, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah sebagai jalan tengah. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada pada diri mereka dan
Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak. Lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Surat Al-Qalam ayat 9. Ada riwayat Ibnu Jarir dan Ats-Tabrani yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah agar beliau menyembah sesembahan mereka selama setahun, dan mereka menyembah Rabb beliau selama setahun kemudian. Riwayat lain menurut Abdul bin Humaid menyebutkan bahwa mereka berkata, andaikan engkau mau menerima sesembahan kami, kami pun mau menyembah sesembahanmu. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, saat Rasulullah sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza dan Al-Walid bin Al-Mughirah bin Khalaf dan Al-Ash bin Wail As-Sahmi. Mereka ini adalah para tetua kaumnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, kesinilah, kami mau menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa saling bersekutu dalam masalah ini. Jika apa yang engkau sembah ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah, maka kami akan melepas apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka engkau harus melepas keyakinanmu. Lalu Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Allah telah menetapkan penawaran mereka yang menggelikan itu dengan rincian yang pasti seperti ini. Boleh jadi ada perbedaan riwayat mengenai masalah ini, karena memang mereka menyodorkan penawaran tidak hanya sekali saja. Sementara Ibnu Jarir dan yang lainnya meriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, sembahlah Tuhan kami setahun, kami pun akan menyembah Tuhanmu setahun. Maka Allah menurunkan ayat, katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Az-Zumar ayat 64. Orang-orang musyrik menerapkan cara-cara yang disebutkan di atas sedikit demi sedikit untuk menghentikan dakwah setelah disebarkan secara terang-terangan sejak permulaan tahun keempat dari nubuwah. Mereka bertahan dengan cara-cara tersebut selama beberapa bulan setelah itu, tidak berani beralih ke cara penekanan dan penyiksaan. Namun, tatkala mereka tahu bahwa cara ini sama sekali tidak efektif dalam menghentikan dakwah Islam, maka mereka berkumpul lagi dan bahkan membentuk sebuah panitia khusus yang beranggotakan 25 orang yang terdiri dari para pemuka Quraisy dipimpin Abu Lahab, paman Rasulullah. Setelah bermusyawarah dan beradu argumentasi, panitia membuat keputusan bulat untuk menghadapi Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Mereka tidak akan mengendurkan usaha dalam memerangi Islam, mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, menghadang mereka dengan berbagai siasat dan cara. Mereka mengambil keputusan ini dan berantusias melaksanakannya. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang Muslim yang lemah. Tetapi dalam menghadapi Rasulullah, beliau adalah orang yang cerdik, pemberani, tegar, dan memiliki kepribadian yang kuat. Jiwa musuh pun bisa tunduk di hadapan beliau. Terlebih lagi rekan-rekan beliau. Siapapun yang berhadapan dengan beliau pasti akan memuliakan dan hormat. Tidak ada seorang pun yang berani mengejek dan mengolok-olok beliau kecuali orang yang hina dan bodoh. Terlebih lagi, beliau mendapat perlindungan Abu Thalib. Sementara Abu Thalib adalah orang yang sangat diperhitungkan di Mekah. Dilihat dari keturunannya, dia adalah orang yang terhormat, dan di tengah manusia pun dia juga terhormat. Tak seorang pun berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Keadaan seperti ini benar-benar menggelisahkan hati orang-orang Quraisy, membuat mereka sesekali tidak bisa duduk dengan tenang. Mereka menahan kegeraman sekian lama dalam menghadapi dakwah yang bisa memusnahkan kepemimpinan mereka dalam agama dan keduniaan. Karena itulah mereka mulai melancarkan serangan terhadap Nabi yang dikomandani Abu Lahab. Sikap Abu Lahab ini sudah ditunjukkan terhadap beliau sejak hari pertama. Sebelum orang-orang Quraisy yang lain bertindak, di bagian terdahulu, kami sudah menyinggung tentang sikap Abu Lahab terhadap Nabi di pertemuan Bani Hashim dan apa yang dilakukannya di Bukit Syafa. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala di Bukit Syafa itu, dia memungut sebuah batu dan melemparkannya kepada beliau.